Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Isam Mancung Channel. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang telur lagi. Nah, tentang apa? Yaitu fakta dan mitos tentang telur. Mana fakta dan mitosnya telur? Saksikan terus video ini sampai akhir ya teman-teman. Oke. Baik teman-teman, kembali lagi. Nah, fakta dan mitos telur seperti apa? Ya teman-teman, kita tahu ya bahwa telur merupakan bahan makanan yang sudah tidak asing lagi di belahan dunia manapun teman-teman ya. Nah, tak hanya dimakan, telur juga bisa sebagai bahan resep masakan yang lain. Nah, teman-teman kan suka bikin roti atau kue. Nah, ini bahannya dari telur dan masakan-masakan yang lain. Namun ada beberapa mitos yang belakangan ini atau yang kemarin-kemarin masih terus berkembang di masyarakat kita ya teman-teman. Nah, biar teman-teman tidak gagal paham dan tidak salah kaprah fakta dan mitosnya seperti apa, nah, saya akan ulas di sini. Ya, mitos pertama, kuning telur bikin gemuk katanya ya. Banyak orang menghindari kuning telur karena takut gemuk. Faktanya, kuning telur tak hanya mengandung lemak penyebab obesitas. Kuning telur justru mengandung beberapa zat yang enggak ditemukan di putih telur. Di antaranya mengandung protein tambahan dan zat bermanfaat lainnya, seperti vitamin D yang berkontribusi terhadap penyerapan kalsium. Ada pula kandungan kolin yang memastikan fungsi hati berjalan dengan baik. Menurut The American Heart Association, mengklaim mengkonsumsi sebutir telur per hari dapat menjadi bagian dari diet sehat. Nah, teman-teman, kalau mau diet bisa makan 1 butir telur per hari. Mitos kedua, telur mentah katanya lebih sehat daripada telur rebus. Beberapa orang meyakini telur mentah berkhasiat untuk membantu membentuk otot, meningkatkan suara, hingga mengurangi asam lambung. Tapi faktanya, telur mentah bisa mengandung bakteri Salmonella yang berbahaya meski risikonya sangat rendah. Putih telur mentah juga tidak dapat diserap dengan baik jika tidak dimasak, yaitu penyerapan biotin atau vitamin B7 bisa jadi tersumbat. Mitos ketiga, tempat terbaik menyimpan telur adalah di bagian pintu kulkas. Hampir semua lemari es atau kulkas menyediakan rak khusus telur di bagian pintu. Namun tidak disarankan untuk menyimpan telur di bagian pintu. Tempat menyimpan telur paling baik adalah pada suhu yang konsisten. Pintu adalah tempat terhangat dan suhunya selalu berubah. Tempat terbaik untuk menyimpan telur adalah di bagian rak tengahnya. Mitos keempat, telur puyuh jauh lebih bergizi daripada telur ayam biasa. Teman-teman, telur puyuh memang mengandung lebih banyak protein, vitamin, dan zat lainnya daripada telur ayam. Namun, perbedaannya tidak begitu signifikan. Untuk melihat efeknya, teman-teman harus mengkonsumsi banyak telur puyuh secara teratur. Namun, perlu dicatat, telur puyuh mengandung bakteri Salmonella. Jadi, tidak disarankan untuk memakan telur mentah.
kandungan lemak telur puyuh juga lebih banyak dibanding telur ayam. Nah, mitos selanjutnya atau yang kelima, masker putih telur bisa bikin kulit wajah lebih awet muda. Nah, ini teman-teman yang wajahnya pingin awet muda katanya ya, ternyata masker dari putih telur belakang ini memang sedang digemari banyak orang. Masker ini dipercaya dapat membuat kulit wajah terlihat lebih halus dan membantu menghilangkan keriput. Tapi faktanya, telur memang kaya protein, vitamin E, B, dan biotin yang dipercaya bagus untuk kuku, rambut, serta kulit. Namun, zat-zat ini akan terasa manfaatnya bagi tubuh hanya dengan cara dimakan atau dikonsumsi. Nah, teman-teman, jadi faktanya itu bukan untuk masker ya teman-teman, tapi untuk dikonsumsi. Nah, mitos yang terakhir nih teman-teman ya, yaitu mitos yang keenam, warna kuning telur bisa menentukan kualitas telur katanya ya. Faktanya, warna kuning telur tergantung pada makanan yang dikonsumsi oleh si ayam penghasil telur. Semakin banyak kandungan karotenoid pada makanan ayam, semakin kuning pula telur yang dihasilkan. Bahan pakan ternak seperti jagung, alfalfa, atau jelatang bisa membuat kuning telur lebih cerah. Nah, warna kuning telur juga bisa diubah dengan bahan tambahan makanan seperti santaxanthin. Sebaliknya, jika warna kuning telur terlihat pudar, bukan berarti telur berkualitas buruk atau busuk. Nah, teman-teman harus paham ini ya. Jadi bukan karena warna kuning telurnya yang lebih oranye itu lebih bagus, tapi memang bisa dibuat dengan pakan ayamnya yang ditambahin zat tadi. Itulah fakta dan mitosnya tentang telur teman-teman ya. Sekarang teman-teman bisa menilai sendiri fakta telurnya itu seperti apa dan mitosnya. Demikian video kali ini. Apabila suka teman tinggal like, dan yang belum subscribe silakan subscribe ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.